Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bu. Ibu kan setahu awak sebagai akademisi ya, akademisi di Politeknik Kesehatan ya, di salah satu di Sumatera Barat, yang sampai sekolah S2 ya di bidang kesehatan. Nah, cuma ingin bertanya, ini kini kok kan ada fenomena kok terkait orang sodomi kok. Nah, bisa Ibu tolong jalehan dan sodomi kok Pak? Yang sodomi itu pastinya itu perilaku seksual yang menyimpang ya, yang seharusnya tidak dilakukan pada jalur yang benar. Nah, kalau sodomi itu pastinya itu orang-orang yang lah pernah gitu, atau orang yang pernah jadi korban pelaku sodomi. Nah, itu biasanya ini akan menjadi pelaku karena pengaruh dari trauma-trauma sebelumnya. Nah, apa kok dari korban jadi pelaku karena ada semacam virus ketika melakukan sodomi itu atau apa? Dia kalau perilaku mental itu bukan seperti virus yang awak tahu, seperti virus HIV atau virus gonore atau virus penyakit kelamin yang lain, tapi itu lebih ke mental psikologisnya yang pernah menjadi korban. Walaupun sekali, Karena ada siklus trauma di situ. siklus. Jadi trauma itu Jadi yang trauma lebih. itu yang membuatnya ada keinginan untuk melakukannya ke orang lain gitu. Apa kok boleh dandam takah tuh jadi Mungkin psikologi awalnya kan? begitu, habis itunya menikmati. Kemudian kalau nyalah jadi korban, kemudian ada keinginan untuk melakukan itu, apa kok dalam waktu dake atau memang lah lama baru bisa dilakukan atau apa? Itu tergantung mental orang ya Pak ya. Misalnya ada yang mungkin dia butuh proses lama, ada butuh proses sebentar untuk menjadi pelaku gitu. Kembali ke mental masing-masing. Nah, kemudian untuk UB-nya gini kok, apa kok ada semacam UB khusus, misalnya PEL kuah gitu? Sebenarnya kalau UB khusus seperti PEL itu setahu nggak ada Pak, cuman emang berubahnya tuh memang ke psikolog atau ke psikiater. Psikiater. Iya, karena yang memang yang bermasalah itu adalah perilaku. Perilaku mulai dari pikirannya, penyimpangan seksualnya gitu. Jadi memang berubahnya memang ke bagian kejiwaan. Kejiwaannya. Nah, tapi kan kejadian kok banyak terjadi misalnya di sekolah-sekolah agama ya, bahkan kayak di pesantren ataupun les-les privat segala macam. Nah, itu kan kalau orang ngaji agama kan mengaji tentang istilahnya memuhasabah diri mah, menjaga akhlak. Nah, itu kok bisa terjadi mode itu fenomena. Sebenarnya fenomena itu tidak mengaruh apakah dia haji, apakah dia ahli Quran, misalnya maaf ya Pak ya, Al-Quran atau dokter tuh, itu tuh bisa aja masalah mental itu bisa terjadi ke siapa saja. Walaupun sebenarnya mungkin pas sadarnya dia tidak ingin, tapi ada dorongan kuat, itu yang harus diperbaiki, dorongan dalam dirinya tuh gitu. Makanya berobatnya tuh harus ke bagian jiwa untuk merubah perilaku itu. Ya. Nah, misalnya kalau seorang kan tadi mental ya. Kalau misalnya nyoba bini misalnya, apa kok bisa pindah ke bininya jadi orang homo takah tuh lo bininya ndak? Enggak. Bakal ndak orang jantan karena bisa. Secara ini kadang orang tuh mempunyai dua apa namanya ya, biseksual gitu, biseksual. Dia bisa memposisikan dirinya ke sini, dia bisa juga menikah. Beda dengan waria. Kalau waria memang dia menyukai yang, misalnya kalau dia laki-laki berperan sebagai perempuan, dia akan menyukai laki-laki. Dia hanya akan tertarik ke laki-laki, dia nggak akan tertarik dengan perempuan. Itu sebaliknya. Tapi kalau yang biseksual itu dia bisa, apalagi kalau misalnya yang menjadi korban itu anak-anak misalnya, bisa jadi si pelaku ini juga ada gangguan namanya pedofilia yang menyukai anak-anak itu kan.
Nah, jadi ada kukusan. Jadi kita harus tahu dulu ini dia ini kemana. Gitu. Oke. Nah, kemudian selain berarti kan kalau untuk ke istri enggak, walaupun dia berhubungan suami istri enggak pindah itu Enggak, intinya. karena itu kalau mental itu dia enggak seperti itu penyebarannya gitu, kecuali ya misalnya kalau dia mau menggait nih, mau lesbian nih, mau cari pasangan dia, ya kan? Biasanya orang lesbian itu akan mencari pasangannya, dia akan melihat peluang. Peluang misalnya contohnya tadi fenomenanya di pesantren gitu kan sesama perempuan nih. Nah, terus dia meraih hatinya, memberikan kebutuhannya sampai si korban merasa nyaman, terus sehingga tergantung sama yang mengajaknya tadi, yang lesbian tadi. Nah, jadi seperti itulah penularannya. Nah, mulai dia merasa saling ketergantungan. Nah, jadi itu contoh penyebarannya. Nah, tapi kalau yang seperti yang tadi misalnya dia ke istrinya, nah itu enggak, kecuali ya penyakit seksual yang dia pindahkan karena berhubungan berganti-ganti dengan itu kalah lain ya, kayak virus HIV segala macam. Oke. Kemudian yang ya mohon maaf ya kalau bahasa Wawak kan homo ya. Homo kok terjadi antara laki-laki sama laki-laki saja atau bisa padusi sama padusi? Kalau padusi itu lesbian namanya, Pak. Oh, lesbian namanya, Wak kan ngerti ya. Kalau homo tuh laki-laki sama laki-laki atau gay. Oh, gitu ya. Nah, itu kan untuk terapi tadi itu kan untuk korban. Untuk korban atau untuk pelaku? Dua-duanya harus diterapi. Harus diterapi ya. Oke, Iko kan Ibu selaku praktisi kesehatan di Sumatera Barat ya, praktisi kesehatan di kampus di Sumatera Barat. Iko kejadian kok lah banyak enggak terjadi sebelumnya? Banyak Pak, banyak. Untuk kasus pernah kawan meneliti tesisnya untuk gay, untuk lesbian atau homo itu lumayan banyak untuk di Sumatera Barat kasusnya gitu. Banyak kasusnya, cuman mereka membentuk satu komunitas. Nah, komunitas iya, ada komunitasnya. Jadi kita nggak tahu, karena hanya orang yang punya akses ke komunitas itu yang tahu. Nah, waktu itu teman yang melakukan penelitian itu mereka melakukan akses ke situ, tapi memang dengan wawancara tertutup mereka maunya. Oke. Banyak itu kejadian. Kalau awak kan dapat informasi mereka tuh kadang-kadang ada komunitas Facebook tapi anonim. Iya. Media sosial, terkadang. Oke. Nah, dari kejadian-kejadian yang aduh, misalnya Wak kan pernah dengar terjadi di Pakumbu, di Padang Panjang. Nah, itu endingnya atau kelanjutan dari kasus-kasus yang pernah terjadi itu. Apakah memanglah hilang atau terdengar? Untuk kalau yang kasus seperti kayak guru asrama Pompres yang melakukan seks penyimpangan untuk ke anak asramanya, biasa itu ada kejerat hukum. Ya selain proses hukum ya, kalau proses hukum itu kalau selesai. Nggak ada informasi setelah itu ya, nggak ada informasi apakah bagian pihak kepolisian membawa untuk konsultasi ke psikologi atau gimana. Nah, terus yang korban itu kayaknya karena ini masalah sedikit sensitif. Tentu korban tidak menjelaskan treatment apa yang mereka lakukan kepada keluarganya atau apa gitu. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kan tidak bisa lapehi lah ya. Kalau apalagi di Sumatera Barat, itu kan banyak punya pesantren-pesantren yang lain juga mudah itu. Nah, kira-kira Ibu selaku praktisi kesehatan, saran-saran yang bisa disampaikan dalam rangka mengantisipasi nanda terjadi. Kalau dari kesehatannya Pak, tentu kita harus menjelaskan ya Pak ya. Menjelaskan itu bukan hanya menjelaskan kulit luarnya, masalah penyimpangan seksual, masalah apa bahayanya, terus bagaimana itu bisa terjadi. Kan kalau selama ini kita tahu hanya kalau dianggap tabu menjelaskan itu. Tapi untuk zaman sekarang yang serba teknologinya, sosial media yang gampang dibuka, anak-anak gampang mengakses, itu membuat itu tuh nggak bisa kulit-kulitnya aja kita jelaskan ke
ke anak-anak lagi. Memang harus kita jelaskan sedetailnya, ini loh penyimpangan seksual tuh ini. Kadang mereka nggak tahu ada ketertarikan dengan sesama jenis, dia nggak tahu ketertarikannya itu salah atau benar. Nah, dia nggak tahu karena kita nggak pernah menjelaskan, oh itu salah, nggak boleh, itu berarti menyimpang. Dia nggak tahu karena kita menganggapnya itu tabu untuk dibilang itu kan. Jadi itu harus dijelaskan. Mungkin di setiap pompres itu mungkin ada guru yang menguasai untuk ilmu itu sehingga bisa melihat tanda-tanda itu muncul. Bisa mengawasi anak-anak, mungkin ada konseling tentang seksual untuk sekali sebulan mungkin, bimbingannya gimana, perilakunya, mungkin seperti itu Pak, untuk mencegah itu. Jadi kalau di intinya itu di sekolah-sekolah muda itu tidak cukup hanya pengawasi untuk membagak diri itu kan, tapi memang butuh ahli konseling lah ya, yang ada di sekolah untuk kontrol mungkin sekali sebulan. Iya, yang memang bidangnya itu biasanya kan di sekolah itu siapa yang mungkin padahal nggak basicnya nggak itu. Oh ini mungkin apalagi hanya modal ustadz memuhasabah kan. Ya nggak bisa. Oke. Nah terusnya yang terakhir untuk tingkat Sumatera Barat ya, khususnya mungkin area sekitar Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, itu banyak ada klinik-klinik psikiater di situ yang bisa direkom lah kira-kira ya. Banyak sih dah, cuman masyarakat kita itu agak menganggap psikiater, psikolog itu adalah hal yang kalau pergi ke situ orang gila gitu. Tapi sebenarnya dah kita tuh setidaknya harus harus membiasakan diri gitu. Misalnya pai kasih itu tuh bukan karena awak sakit gilu gitu. Kadang contohnya aja lah, awak terlalu tasirok-sirok sih, darah awak cameh terlalu berlebihan, itu masalah dengan awak gitu. Nggak bawa pai ke psikiater dong. Kalau baru rukyah kira-kira baiknya mungkin nggak orang-orang namu itu di rukyah. Kalau rukyah dah setahu ya Pak yo, itu kan yang kemasukan ya. Masukan setan ya. Masukan setan yo. Kalau ikut memang pribadinya tuh yang menyimpang gitu. Perilakunya bukan kalau menurut keilmuan kesehatan ya Dayo, kalau yang menyimpang seksual itu bukan karena kesetanan, tapi memang inyu yang bermasalah. Oke. Iyalah, mungkin berarti kalau kliniknya tuh ada nya klinik psikologi gitu ya, bukan dokter ya? Ada di RSUD Padang Panjang itu tuh murah bayarnya yo. Berapa sekali ke itu? Untuk umum saja membayar 50.000 ya dah, itu 2 jam awak berkonsultasi. Di RSUD Padang Panjang. Ya. Kalau di Buki? Aduh. Di mana? Tiap rumah sakit aduh. Waduh ya. Ada psikologi, ada psikiater. Kita butuhnya yang misalnya kalau kata orang psikologi, ibu butuhnya butuhnya ke psikiater, ambo rujuk ke psikiater yo. Kok dirujuknya ke psikiater. Gitu. Jadi adanya itu pun enggak mahal. Kalau BPJS pun udah tanggung. Ditanggung tuh untuk konsultasi BPJS. itu. Dia tanggung. Tuh. Kalau umum pun paling mahal 50.000 paling mahal. Awak konsultasi ambo 2 jam. Jadi enggak mahal. Jadi stigma terus dirubah ke psikiater, ke psikolog itu bukan untuk orang gilo, bukan, untuk awak yang punya masalah. Awak yang sehat pun perlu ke situ. Ya kadang-kadang nan repot kan orang sok santiang wah selesai kau ndak perlu ge bokian doh. Iyalah, mau kasih banyak Bu, mudah-mudahan jadi amal jariah karena iko adalah musibah bagi awak nanti jadi di Sumatera Barat umumnya kini. Mudah-mudahan aliko bisa jadi pelajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.